Hai, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah 2025. Dan hari ini kita disapa oleh Tuhan karena kebenarannya yang menguatkan kita dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik untuk kami dan teramat baik bagi keluarga kami beserta dengan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Tidak hanya mendengar, kiranya Tuhan selalu menuntun kami, menguatkan kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, tema Sapaan Harian hari ini adalah merubah benci menjadi harmoni. Dan mari kita buka Alkitab kita di Ibrani 9 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari, ada sebuah cerita percakapan antara Eyang dan cucunya. Kata Eyang seperti ini. Siapa yang memiliki musuh? Pertanyaan itu sontak dibalas oleh semua anak dan cucu dengan bersemangat. Hampir semua memiliki lebih dari satu musuh. Ada yang mulai menyebut nama temannya yang pernah membenci. Dan sebagian besar lainnya ada yang mulai berpikir untuk membalas dendam. Lalu Eyang bertanya lagi. Apakah anak-anak dan cucu-cucuku mau membalas dendam? Semua anak-anak dan cucunya diam, tanpa tahu apa yang akan dijawabnya. Lalu Eyang melanjutkan pertanyaan. Hari ini Eyang membawa beberapa kantong plastik dan di dalamnya ada buah kentang. Silakan ambil dan masukkan ke dalam kantong plastik bening itu sesuai dengan jumlah musuh yang kalian punya. Lalu anak-anak dan cucu-cucu itu mengambil, ada yang 1 buah, ada yang 2, ada yang 3 buah kentang. Terus memasukkannya ke dalam kantong plastik tersebut. Lalu Eyang bertanya lagi, bawalah plastik tersebut yang berisi kentang kemanapun kalian pergi. Lalu ibu bapak, beberapa hari kemudian datanglah anak-anak dan juga cucu-cucu ke rumah Eyang tersebut dan mulai mengeluh. Karena mengapa? Kentang-kentang dalam plastik tersebut mulai busuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Plastik yang tadinya bening mulai berubah warnanya, mulai kotor oleh kentang-kentang yang busuk itu tadi. Ibu bapak dan saudara-saudari, itulah gambaran bahwa wujud kasih adalah rela berkorban. Seperti yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagian dari rela berkorban adalah suatu pengampunan yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus pula. Sekarang, sampai usia tua dalam perjalanan hidup ini, apakah masih ada yang menyimpan amarah, sakit hati, kecewa, bahkan dendam kepada orang lain? Gambaran atau ilustrasi cerita tersebut yang tadi adalah gambaran jika seorang masih menyimpan masalah dendam kepada orang lain. Kentang adalah jumlah orang yang masih menganjal di dalam hati. Kantong plastik bening adalah hati kita. Jika jumlah orang yang masih membuat kita marah,
benci, dan dendam masih banyak, tentu hati kita akan penuh dengan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hati kita. Seperti kantong plastik yang bening tadi. Hati kita yang bersih akan kotor oleh simpanan yang makin lama makin busuk dan baunya sangat menyengat. Walaupun mungkin hanya satu kentang, itu pun juga akan mengotori kantong plastik yang bening. Semakin tambah umur, tentunya kita seharusnya makin bersyukur. Perasaan terhadap sesama yang seringkali membuat kita susah tidur, janganlah disimpan sampai dikubur. Jagalah hati supaya kita senang, bersyukur, membuat hidup makin cemerlang. Karena Tuhan Yesus sendiri rela berkorban, mengampuni dosa kita. Marilah kita dengan rela berkorban, memulihkan hubungan yang tidak baik dengan kasih-Nya. Merubah benci menjadi harmoni. Merubah dendam yang kesumat menjadi peluk erat. Dan merubah amarah menjadi ramah. Siapalah kita? Hanyalah dari debu dan tanah. Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan.